Pernah kepikiran nggak sih, pelajaran hidup yang paling dalam itu justru bisa datang dari tempat yang nggak kita sangka-sangka? Nah, kali ini nih, kita bakal belajar dari seorang penjual cilok. Yuk, penjual cilok. Dan percayalah, ceritanya ini bisa jadi bakal mengubah cara pandang kita semua tentang apa itu perjuangan. Coba deh, pernah nggak sih kita nanya ke diri sendiri, apa sih artinya memulai sesuatu itu benar-benar dari nol, dari paling bawah? Bukan cuma omongan doang ya, tapi yang beneran ngerasain langsung gimana rasanya. Nah, ternyata jawaban buat pertanyaan tadi itu datangnya dari kisah yang luar biasa banget. Kisah seorang siswi SMK yang bakal kita bahas bareng-bareng sekarang. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi, di balik semua ini ada sosok anak muda inspiratif. Namanya Ida Ayu Risti Susilawati. Percaya deh, apa yang dia lakuin ini jadi bukti kalau kedewasaan itu sama sekali nggak ada hubungannya sama umur. Terus, apa sih yang jadi motivasinya? Apa yang mendorong dia? Jawabannya tuh simple banget tapi dalam, yaitu keinginan buat bisa hidup mandiri. Cuma itu, dan inilah yang jadi ibaratnya mesin penggerak buat semua perjuangannya. Dan dia mulai dari mana coba? Bukan dari modal gede, dia mulai usahanya itu cuma dengan Rp150.000. Dan itu pun uang pinjaman dari saudaranya loh. Kebayang nggak sih keberaniannya buat mulai padahal modalnya ya segitu? Lalu hasilnya gimana? Dari semua kerja kerasnya itu, rata-rata keuntungan hariannya sekitar Rp30.000. Oke, mungkin kedengarannya kecil ya buat sebagian dari kita, tapi coba bayangin, angka ini tuh buah dari keringatnya sendiri, buah dari kemandirian dan kegigihannya setiap hari. Coba kita lihat deh rutinitas hariannya, ini nunjukin banget dedikasinya. Tiap pulang sekolah, dia itu nggak pakai istirahat, langsung gerak, nyiapin cilok buat jualan. Dan yang bikin makin salut, dia jualan keliling itu pakai sepeda ontel. Sepeda pinjaman pula dari saudaranya. Benar-benar manfaatin apapun yang ada di depan mata. Nah, keinginan dia buat mandiri ini jadi makin masuk akal kalau kita tahu latar belakang keluarganya. Ayahnya sudah meninggal dunia. Sementara ibunya kerja di luar kota, merantau buat cari nafkah. Jadi ya, situasi inilah yang seolah-olah maksa dan ngebentuk mental pejuangnya jadi sekuat itu. Oke, cerita Ida ini jadi makin relevan dan luar biasa kalau kita taruh di konteks zaman sekarang. Soalnya ini tuh bukan cuma soal kerja keras loh, tapi juga soal keberanian buat ngelawan rasa malu. Dan jujur aja, ini tantangan yang gede banget, apalagi di era media sosial kayak sekarang. Coba deh kita bedain, kontras banget soalnya. Di satu sisi ada mentalitasnya Ida Ayu, fokus ke kemandirian, kerja keras, dan yang penting nggak malu buat berusaha. Nah, di sisi lain, kita lihat tekanan media sosial yang bikin banyak anak muda sekarang kejebak sama yang namanya gengsi, harus ngikutin tren, dan takut banget dijudge atau dibilang aneh. Beda banget kan dunianya? Dan semua ini, entah itu ceritanya Ida Ayu atau soal tekanan sosial tadi, ujung-ujungnya ngebawa kita ke satu kesimpulan yang penting banget, bahwa hidup itu pada dasarnya adalah soal pilihan kita sendiri. Jujur, cerita Ida Ayu ini tuh personal banget buat saya. Jadi ingat sama masa-masa perjuangan dulu. Ingat banget rasanya harus jadi loper koran pas subuh-subuh, atau ngasih les privat ke sana-sini. Yah, semua dilakukan demi bisa sekolah. Perjuangan kayak gini rasanya deket banget. Jadi intinya apa sih pilihan itu? Ya, simpelnya, pilihan itu adalah setiap tindakan atau reaksi yang kita ambil buat ngejalanin hidup. Dan kita harus sadar, setiap pilihan itu, mau sekecil apapun, pasti akan ngebentuk kenyataan hidup kita sekarang dan juga nanti. Alurnya tuh jelas banget kan? Pilihan-pilihan kita di masa lalu, yaitu yang bikin kita ada di posisi sekarang. Dan sebaliknya, pilihan yang kita ambil hari ini, itulah yang bakal nentuin masa depan kita nanti kayak apa. Ini tuh siklus sebab akibat yang gak bisa dihindari. Terus, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Nah, cerita ini sebenarnya ninggalin pesan yang kuat banget. Sebuah pesan khusus buat kita semua para pejuang di luar sana. Jadi buat kamu, buat kita semua yang mungkin lagi ada di fase yang berat, yang rasanya nggak enak, ingat ini ya, tetap kuat. Usahain buat bikin pilihan-pilihan terbaik buat hidupmu sendiri. Dan yang paling penting, jangan pernah sekalipun ngerasa malu kalau memang harus mulai dari nol. Nggak ada yang salah dengan itu. Coba deh, kita camkan baik-baik kalimat ini. Ambillah pilihan yang berat sekarang, yang susah, yang butuh perjuangan. Iya, emang nggak enak, emang berat. Tapi anggap aja ini investasi, biar kehidupan kita ke depannya jadi lebih gampang. Soalnya, kebalikannya juga berlaku loh. Kalau kita sekarang milih yang gampang-gampang aja, yang enak-enak, yang nyantai-nyantai, ya siap-siap aja kita lagi nyiapin masa depan yang bakal jauh lebih susah.
ada harga yang harus dibayar nanti. Gini deh, kita semua ini punya perjuangan sendiri-sendiri, punya medan perang masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah berhenti jadi pejuang. Teruslah berjuang buat harapan, buat hidup yang lebih baik. Karena perjuangan hari ini, itu adalah bekal kemenangan kita buat besok. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba tanya ke diri sendiri. Pilihan sulit apa yang bakal kamu ambil mulai hari ini buat ngebangun hari esok yang lebih baik? Coba dipikirin ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.